Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas Aquaculture 3 yang beranggotakan saya Melisa Tribanawati. Saya Nur Hidayah NPM 20108011039. Nama saya Dayna Martia, NPM 2010801054. Saya Istiqomah. Perkenalkan, nama saya Syaril Alim Nugroho. Perkenalkan, nama saya Amalia Yustini. Saya Luminti Rizky Larasati. Di sini kami akan menjelaskan sejarah Indonesia menuju masa Orde Baru, di mana masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru ini terjadi pada tahun 1966 sampai 1967. Lalu peristiwa apa saja yang melatar belakangi masa peralihan ini? Simak video penjelasan Indonesia berikut menuju masa Orde Baru. Pengkhianatan G30 SPKI. Di sini saya akan membahas mengenai G30 SPKI. Nah, peristiwa G30 SPKI ini memberikan dampak yang negatif bagi bangsa Indonesia, terutama dalam bidang sosial dan politik masyarakat yang terjadi pada tahun 1965. Adanya G30 SPKI ini bertujuan untuk menggulingkan masa pemerintahan Soekarno dan mengganti ideologi Pancasila menjadi negara komunis. Nah, adanya peristiwa G30 SPKI ini menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Presiden Soekarno, yang dimana saat itu Presiden memberikan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dimana untuk menstabilkan politik yang mengarah kepada Blok Timur. Nah, di sisi lain juga adanya konflik terhadap TNI AD, yang dimana saat itu sudah terjadi pembunuhan, yaitu sekitar 7 anggota TNI AD yang telah dibunuh. Nah, di sisi lain juga Presiden Soekarno mengumumkan bahwa diberlakukannya demokrasi terpimpin yang bertujuan untuk menyudahi pertentangan-pertentangan antara partai politik yang ada di Indonesia. Selain itu juga dikarenakan Presiden Soekarno menyebarkan ajaran Nasakom, yaitu nasional, agama, dan komunis, di mana hal tersebut menjadi salah satu keuntungan bagi PKI untuk melaksanakan aksinya. Adanya hal tersebut membuat PKI untuk melancarkan aksinya, yaitu dengan melakukan pemberontakan G30 SPKI yang dipimpin oleh DN Aidit, yang bertujuan untuk menyingkirkan TNI sekaligus merebut kekuasaan pemerintahan yang ada di Tuntutan Indonesia. rakyat. Saya Luminti Rizky Larasati akan melanjutkan kisah tentang perjuangan Indonesia menuju masa Orde Baru. Pada saat itu terjadi peristiwa Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. 3 tuntutan rakyat tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, dan yang kemudian terbentuk berbagai kesatuan aksi lainnya seperti Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia, Pemuda Pelajar, Guru, Buruh, Wanita, serta Sarjana, yang kemudian tergabung dalam Front Pancasila. Yang Front Pancasila ini yang mengajukan Tritura. Nah, kenapa sih ada Tritura? Karena sebelumnya itu ada tuntutan untuk pembubaran PKI, tetapi pemerintah tidak ada tindakan sama sekali. Lalu kondisi politik ekonomi di Indonesia juga semakin tidak stabil, sudah semakin kacau dan memang butuh perbaikan. Lalu harga BBM juga semakin naik. Nah, akhirnya terbentuklah Tritura ini. Tritura itu isinya ada 3, yaitu tentang pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, perombakan kabinet Dwikora. Yang ketiga, turunkan harga pangan. Yang tuntutan kedua ini telah dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi masih ada simpatisan PKI di dalamnya. Jadi akhirnya mahasiswa itu melakukan aksi lagi karena tidak terima kok masih ada orang PKI gitu. Nah, pada peristiwa tersebut merenggut korban, yaitu mahasiswa yang memang ada selisih dengan Cakrabirawa. Nah, akhirnya kami dibubarkan oleh pemerintah, tapi hal itu tidak menjadikan Tritura
berhenti sampai situ. Tritura masih terus berlanjut hingga ada Super Semar. Surat Perintah 11 Maret. Di sini saya, Amalia Yustini, akan menceritakan sedikit mengenai sejarah Super Semar atau Super Semar sendiri. Nah, Super Semar sendiri atau Surat Perintah 11 Maret ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Nah, Super Semar sendiri merupakan peralihan dari masa Orde Lama yang dipimpin oleh Pak Soekarno dan menuju pemerintahan Orde Baru oleh Presiden Soeharto. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret ini merupakan surat perintah penyerahan kekuasaan Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 1966. Nah, Super Semar sendiri merupakan perintah penyerahan mandat kekuasaan Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 1966. Nah, isi Super Semar sendiri yaitu yang ada 3. Yang pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi atau mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. Yang kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Seperti itu. Dualisme kepemimpinan nasional. Saya akan menceritakan sedikit gambaran tentang dualisme. Dualisme ada pada saat itu karena adanya Super Semar. Super Semar bertujuan untuk mengatasi permasalahan politik dan militer yang terjadi pada saat itu. Pada saat itu ada 2 pemimpin yaitu Soekarno dan Soeharto. Pada saat itu 2 pemimpin tersebut disebut mandaritas karena adanya 2 pemimpin tersebut memunculkan pendukung antara Soekarno dan Soeharto. Demi menjaga keutuhan bangsa, MPRS mengeluarkan ketetapan MPRS nomor 33 MPRS tahun 1966. Kemudian Soekarno membacakan surat kemunduran dirinya pada tanggal 22 Februari 1967. Kemudian berakhirnya dualisme karena adanya pelantikan Soeharto menjadi presiden pada tanggal 12 Maret 1967. Kesimpulannya adalah Gerakan 30 September merupakan peristiwa di mana Partai Komunis Indonesia ingin menggulingkan kekuasaan yang sah dan ingin mengganti ideologi bangsa Indonesia, sehingga menimbulkan korban para jenderal yang kita kenal sekarang sebagai pahlawan revolusi. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, kepercayaan rakyat pada pemerintahan Indonesia menurun, sehingga rakyat menyuarakan Tritura atau Trituntukan Rakyat. Untuk menanggapi Tritura tersebut, selanjutnya Presiden mengeluarkan Super Semar untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, itulah beberapa pendapat mengenai sejarah Indonesia di masa Orde Baru yang dilatar belakangi oleh G30 SPKI, Tritura, Super Semar, dan dualisme kepemimpinan nasional. Sekian video dari kami, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.